Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda, kita sapa anak-anak ya. Anak-anak di rumah gimana kabarnya? Pasti baik. Bunda, kabarnya gimana? Tentu baik. Bunda Dan juga. sukacita. Amin. Anak-anak di rumah, Bunda harap anak-anak tetap semangat dan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Ya, meskipun ibadah kita masih tetap melalui video streaming, tapi Bunda berharap anak-anak tetap bersukacita dan tetap semangat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Liturgos kita hari ini adalah Bunda Ike, Bunda Bita, dan Kak Etan. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 66, bait yang pertama. Kita bernyanyi 2 kali ya anak-anak. Mari kita bernyanyi. Pakai gerakan ya Bunda ya? Oke Bunda. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ajakan ibadah, Bunda mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Sikap berdoanya gimana ya anak-anak? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan sayang Tuhan pada kami di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang turut mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan segala baik. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah, baitnya yang pertama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Bunda Yo akan membawakan firman dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Anak-anak di rumah duduk yang manis, duduk yang tenang, cari posisi yang baik supaya bisa mendengarkan firman dengan benar. Nah, firman kita hari ini akan dibacakan oleh kakak di Jonathan Nehemia Putra Prasetya.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1-5 yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan Kakak Jonathan membaca Alkitab. Tema hari ini yaitu berjudul Aku Mau Bersaksi. Nah, anak-anak yang di rumah, sebelum Bunda bercerita, Bunda mau tanya nih, gimana perasaan anak-anak di rumah kalau anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas, atau di IMPA, atau di tengah doa keluarga, atau di sekolah? Misalnya ada guru yang bertanya, apa yang anak-anak rasakan? Apakah anak-anak berani tunjuk tangan, lalu maju ke depan? Atau anak-anak akan takut nggak bisa jawab, takut nggak bisa berdoa, atau takut nggak berani nyanyi, Bunda? Nah, anak-anak, takut atau berani itu semua tergantung dari hati kita ya anak-anak. Apalagi kalau anak-anak disuruh bercerita seperti Bunda hari ini. Nah, seperti tokoh kitab pagi ini bercerita tentang seorang rasul yang pemberani. Rasul pemberani itu bernama Rasul Paulus. Dahulu Paulus sebelum menjadi rasul, dia bernama Saulus. Saulus itu adalah seorang Yahudi. Ya, Saulus lahir di kota Tarsus dan besar di Yerusalem. Kalau anak-anak mau tahu di mana itu kota Tarsus, itu sekarang letaknya ada di negara Turki. Nah, anak-anak, Saulus ini adalah seorang yang taat beribadah. Dan dia memiliki guru bernama Guru Gamaliel. Guru Gamaliel ini adalah seorang ahli Taurat. Saulus sangat patuh pada gurunya dan taat beribadah. Tapi Saulus tidak suka dengan pengikut Tuhan Yesus. Sehingga Saulus menangkap pengikut Kristus dan membawanya ke penjara. Bahkan ada yang dibunuh. Tapi suatu hari saat Saulus akan pergi ke Damsyik, di sana ia diliputi cahaya yang terang sekali. Dan terdengar dari langit suara seperti ini anak-anak. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, kira-kira siapa ya suara itu ya anak-anak? Setelah kejadian itu, Saulus akhirnya dipakai oleh Tuhan dan dipanggil untuk menjadi rasul dan bersaksi.
Saulus benar-benar bertobat. Setelah bertobat, Saulus mengganti namanya dengan nama Paulus. Ya, rasul yang kita baca di dalam Alkitab tadi ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat semangat memberitakan firman. Dia memberitakan firman tentang Tuhan Yesus ke semua tempat. Tapi banyak juga yang gak suka anak-anak. Makanya Rasul Paulus ditangkap dan dia dipenjara. Tapi karena keberanian dari Rasul Paulus dan dia percaya Tuhan pasti menolong melalui Roh Kudus, walaupun di penjara, Rasul Paulus tetap memberitakan firman melalui surat-surat yang dikirimnya kepada jemaat-jemaat di kota sekitar. Wah, hebat ya Rasul Paulus ya anak-anak. Dia berani dan dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Nah anak-anak juga nggak boleh takut ya. Anak-anak harus taat. Anak-anak juga tidak boleh takut untuk taat. Taat pada guru atau yang sudah sekolah. Mungkin sekarang sekolahnya sudah baru ya, sudah dengan kondisi baru yaitu bermasker. Anak-anak juga harus taat dengan peraturan sekolah, menyapa bu gurunya, memakai masker di kelas. Maskernya jangan dibuka-buka ya selama sekolah. Dan anak-anak juga harus berani taat pada orang tua, membantu mama, membantu papa. Juga walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak juga harus rajin merapikan tempat tidur, bangun pagi. Oh iya, sebelum bangun pagi, siapa yang lupa berdoa? Harus ingat ya, anak-anak harus berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga anak-anak. Anak-anak harus bersyukur dan berterima kasih sudah dikasih pagi yang indah, tidurnya nyenyak, dan bangun dengan pagi yang indah. Anak-anak harus berdoa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Engkau beri. Tuhan sudah menjaga aku, selamat tidur. Sekarang aku mau memulai aktivitas hari ini. Amin. Ya, anak-anak tidak perlu takut untuk berdoa. Doanya nggak usah panjang-panjang. Berdoa adalah pembicaraan anak-anak kepada Tuhan. Dan selain merapikan tempat tidur, anak-anak juga punya kewajiban, habis main, dirapikan juga mainannya. Dan anak-anak juga harus berani taat aturan pemerintah, ya. Kalau sekarang karena pandemi sudah mulai mereda, tapi anak-anak tetap harus melakukan anjuran pemerintah ya. Kalau dari luar harus cuci tangan, kalau keluar juga harus pakai masker, maskernya jangan dibuka-buka. Ya, supaya anak-anak terhindar dari virus-virus juga dari penyakit. Juga selain itu, kesaksian yang anak-anak buat tidak hanya taat pada guru, pada orang tua. Anak-anak juga harus bersaksi di lingkungan anak-anak. Contohnya ini, membantu seorang nenek berjalan atau menyeberang jalan ya. Anak-anak yang bisa menyeberang boleh bantu, atau bantu omanya turun tangga atau naik tangga boleh. Dan kesaksian yang paling anak-anak bisa lakukan adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan, bernyanyi pada saat IPA atau pada saat ibadah keluarga, atau sekarang ibadahnya kan di rumah ya. Anak-anak boleh mengisi pujian pada saat ibadah bersama keluarga. Gak lupa juga anak-anak belajar berdoa, belajar mendoakan orang-orang di sekeliling anak-anak. Dan itu adalah cara anak-anak untuk bersaksi. Gak seperti Rasul Paulus aja yang berfirman, anak-anak juga bisa bersaksi walaupun anak-anak masih kecil. Caranya tadi sudah Bunda jelaskan. Dan kesemuanya itu anak-anak lakukan, anak-anak harus yakin. Karena perbuatan yang anak-anak lakukan itu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak gak boleh takut ya. Dalam bersaksi, anak-anak harus berani.
melalui pujian, doa, dan menceritakan firman. Karena walaupun anak-anak masih kecil, Tuhan Yesus selalu jaga loh anak-anak. Jadi anak-anak gak boleh takut lagi. Ingat ya. Nah anak-anak semua sudah mendengar firman yang sudah Bunda bawakan ya. Sekarang Bunda mau mengajak anak-anak untuk beraktivitas. Karena tadi anak-anak disuruh menjadi saksi, sekarang Bunda akan mengajak anak-anak membuat suatu corong. Buat apa ya? Bahan-bahannya Bunda bacakan dulu. Ada kertas, anak-anak boleh pakai kertas apa aja. Ini Bunda pakai kertas manila warna merah. Terus lem atau double tip dan gunting. Ya. Lalu lemnya dilemkan di sisi. Di sisi sini lalu kita buat segitiga. Begini ya. Jadi seperti ini. Setelah itu anak-anak boleh hias. Bunda mau aja bikin ini supaya anak-anak bisa menceritakan, bisa menjadi saksi ya. Anak-anak boleh bilang nih, "Hai teman-teman, Tuhan Yesus sayang loh dengan kamu, juga dengan aku." Ya, anak-anak boleh bersaksi seperti itu supaya orang lain juga tahu kalau Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah, anak-anak, Bunda berpesan jangan lupa untuk selalu impah, kalau keluar harus selalu pakai masker dan selalu berdoa. Demikian firman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ada aktivitas yang diberikan oleh kakak dan Bunda Layan. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk membuat aktivitas itu. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah merenungkan, membaca firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kakak Bunda Layan sehingga kakak Bunda Layan senantiasa penuh semangat dan sukacita di dalam melayani anak-anak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga memberkati gereja kami di dalam pelayanan, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat yang berada di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak layan kami yang meskipun mereka masih ibadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati mereka dengan sukacita, dan masih banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan pelayanan kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi 2 kali ya anak-anak. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan, minta tolong mama papa untuk membawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semuanya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 273, baitnya yang ketiga, Maju Laskar Kristus. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan 2 persembahan dan berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan anak-anak ini supaya menjadi berkat bagi pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Allah bersekutu
Nah, ibadah kita sudah selesai loh Bunda Pita. Iya Bunda Ike. Bagaimana? Masih tetap penuh sukacita enggak kita hari ini? Masih dong. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengucapkan apa ya, Bunda Pita? Immanuel. Iya, Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.